Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, pada kesempatan ini, Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, dan tentunya diikuti dengan nikmat-nikmat lainnya, dan yang pasti kita tidak akan mampu untuk menghitung satu persatu. Salawat bersama tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang insyaallah kita yang hadir pada hari ini, termasuk pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah. Masyaallah muslimin rahimakumullah jamaah Masjid Al-Furqan. Hari ini tepatnya tanggal 14 Agustus kita berada di bulan Agustus. Ketika kita berada di bulan Agustus, mengingatkan bangsa Indonesia yang kita cintai ini pada suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kemerdekaan bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, melainkan kemerdekaan merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara, khususnya umat muslim, harus memaknai kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Salah satu memaknai kemerdekaan bagi kita seorang muslim adalah kita senantiasa berbuat baik, senantiasa kita memakmurkan masjid, memakmurkan mushola, gotong royong, musyawarah dan lain sebagainya. Memaknai kemerdekaan, mengisi kemerdekaan ini harus dengan yang baik-baik. Jangan sebaliknya. Kita melihat di sana sini euforia seminar, euforia membuat lomba-lomba. Kadang lomba-lombanya pun kurang tepat ketika dirayakan di hari kemerdekaan. Seperti misal orang lagi berpakaian perempuan membuat lomba, itu tidak benar. Yang benar adalah kita seorang muslim membuat bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Terutama kita sebagai orang muslim, tentunya kita senantiasa bagaimana memakmurkan masjid ini. Ketika kita mampu memakmurkan masjid ini, artinya kita secara langsung menjadi orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah tentunya
merupakan sebuah keistimewaan, yaitu keistimewaan ahli masjid. Ketika kita mendapat predikat orang yang ahli masjid, tentunya kita tahu bersama masjid bukan sekedar bangunan tempat melaksanakan sholat saja. Masjid adalah rumah Allah. Masjid merupakan pusat ibadah, pusat untuk menuntut ilmu, pusat tempat silaturahmi, bukan tempat saling bertengkar, tempat membangun persaudaraan, dan tempat membentuk pribadi yang bertakwa. Dalam hal ini Allah menegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamus shalah wa atas zakah wa lam yahsa inna Allaha fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian. Mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang tidak takut. Masyaallah muslimin rahimahullah. Tentunya ayat ini memberikan gambaran bahwa orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang memiliki iman dan memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja keistimewaan orang yang dekat, orang yang senantiasa memakmurkan masjid? Ada 5 keistimewaan orang yang ahli masjid. Yang pertama, ahli masjid mendapatkan petunjuk dan perdamaian. Orang yang senang datang ke masjid berarti hatinya memiliki hubungan yang sangat dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Nur ayat 36 hingga 37, yang artinya di rumah-rumah yang telah diperintahkan Allah untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalam, bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Mereka melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ahli masjid bukan berarti orang yang tidak memiliki kesibukan. Ahli masjid bukan berarti setiap hari full di masjid. Ahli masjid bukan berarti orang yang tidak memiliki kesibukan dan aktivitas di luar sana. Mereka tetap bekerja, mereka tetap berdagang, dan mereka tetap mencari nafkah untuk keluarga. Akan tetapi kesibukan dunia ini tidak membuat mereka melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang kedua, orang itu menjadi ahli masjid adalah orang tersebut mendapat pahala setiap langkah menuju masjid. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ala adukum ala ma ya'mukum Allah bil khotoya wa yarfa'u bid darajah wa kasratul khoto ila masajid. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu dengannya Allah menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat, yaitu memperbanyak langkah menuju masjid-masjid. Hadis riwayat Muslim. Masyaallah muslimin rahimahullah. Tentunya kita bisa membayangkan ketika kita berjalan dari rumah menuju masjid, berapa langkah. Bersyukur juga orang yang rumahnya jauh dari masjid, maka langkahnya lebih banyak. Setiap langkah ternyata bukan sekedar perpindahan kaki, tetapi menjadi sebab terhapusnya dosa dan nikmat naiknya derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Keistimewaan ahli masjid yang ketiga yaitu orang tersebut tentunya mendapat pahala sholat berjamaah yang berlipat ganda dibanding sholat sendirian di rumah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil
fardhi sab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama dari ibadah sholat sendirian dengan 20 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka jangan sampai kita tinggal dekat masjid, rumah kita di samping masjid, rumah kita di belakang masjid, dekat dengan masjid, tapi kadang-kala kita menyaksikan saudara-saudara kita betapa beratnya melangkahkan kakinya untuk masjid. Jangan sampai suara adzan terdengar, tapi hati kita tidak bergerak. Kita masih asik main handphone, kita masih asik melakukan aktivitas lainnya ketika suara adzan berkumandang. Dan jangan sampai masjid ramai pada bulan Ramadan dan hanya momentum tertentu saja, tetapi sepi pada bulan-bulan lain. Karena masjid itu membutuhkan kehadiran kita. Kalau kita sebagai umat Islam itu sudah datang ke masjid, maka siapa yang akan memakmurkan masjid-masjid kita? Dan karena masjid membutuhkan kehadiran kita, dan sesungguhnya kitalah yang lebih membutuhkan masjid. Pada hakikatnya kita yang membutuhkan masjid. Kita memakmurkan masjid dan kita dimakmurkan oleh masjid. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Keistimewaan yang berikutnya yang keempat adalah seorang itu akan mendapatkan naungan dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Hadis Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita perhatikan kalimatnya. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya terpaut kepada masjid. Bukan berarti sepanjang hari harus berada di masjid, tetapi ketika ia keluar dari masjid, hatinya tetap rindu untuk senantiasa kembali ke masjid. Ketika mereka sedang bekerja, tentunya ia menunggu waktu sholat. Ketika mendengar azan, ia pun segera meninggalkan kesibukan-kesibukannya. Ketika berada jauh dari masjid, hatinya ingin kembali kepada Allah, ke masjid, ke mushola. Dan inilah salah satu tanda bahwa hati kita ketika kita mendengar azan dan kita pun sulit atau berat melangkahkan kaki kita ke masjid, maka kita harus bermuhasabah diri. Apakah hati kita itu sebenarnya masih hidup atau sudah mati? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Keistimewaan ahli masjid yang terakhir adalah masjid menjadi sebab mendapat tempat di surga. Masjid ini menjadi wasilah, masjid ini menjadi sebab mendapatkan tempat kita di surga. Man qada ila masjid aw roha adallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama qada aw roha. Barang siapa pergi ke masjid pada pagi atau sore hari, Allah akan menyediakan untuknya tempat persinggahan di surga setiap kali ia pergi pada pagi atau sore hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita datang ke masjid mungkin hanya membawa zakat. Kita datang ke masjid mungkin hanya dengan berkendaraan sederhana. Bahkan kita datang ke masjid hanya berjalan kaki. Kita datang setelah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi ternyata apa yang kita lakukan itu di sisi Allah, setiap langkah itu bisa menjadi jalan kita, wasilah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Itulah keistimewaan ahli masjid tersebut, mengajarkan kepada kita semua. Yang pertama, ahli masjid mendapatkan petunjuk dan berdamai dengan Allah Subhanahu.
Yang kedua adalah langkah kita menuju masjid menjadi sebab penghapusan dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, tentunya kita akan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Yang keempat, kita termasuk orang yang hatinya terpaut pada masjid dan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, Allah menyediakan tempat surga bagi orang yang senantiasa pergi ke masjid dan ke musala. Karena itu, marilah kita semua berusaha berazam memakmurkan masjid dan musala-musala yang ada terdekat dengan kita. Yang sampai musala yang terdekat kita tidak pernah mendatangi, tapi kita mendatangi musala atau masjid yang jauh, itu terbalik. Karena itu mari kita datangi musala atau masjid yang terdekat kita. Bukan hanya dengan membangun bangunannya, bukan hanya dengan memperindah karpetnya saja, bukan hanya dengan memasang lampu atau pengeras yang mahal, tetapi yang paling utama adalah menghidupkan masjid ini dengan sholat berjamaah, dengan zikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, bersedekah, dan mempererat silaturahmi, dan mendidik generasi muda ini supaya menjadi generasi yang baik. Padahal kita jadikan masjid sebagai bagian penting dalam kehidupan kita. Mari kita ajarkan anak-anak kita mencintai masjid. Ajak keluarga kita sholat berjamaah. Jadikan masjid sebagai tempat membangun persabaran dan kepedulian sosial. Semoga masjid-masjid kita menjadi pusat lahirnya generasi yang beriman, menjadi pusat generasi yang beriman dan beramal soleh, berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi umat dan bangsa. Dan semoga di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri Indonesia yang kita cintai ini sebagai negeri yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur, negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang jauh dari korupsi, dan negeri yang adil dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qatil al-hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.